Selamat datang di video pembelajaran kimia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang polimerisasi radikal alkena. Selamat menyaksikan. Teman-teman pernah belanja kan? Ketika Anda belanja, ada kantong kresek atau kantong plastik yang diberikan toko. Ternyata kantong plastik atau kantong kresek yang diberikan itu termasuk hasil dari reaksi polimerisasi. Bagaimana sih reaksi polimerisasi hingga membentuk kantong belanja atau kantong plastik yang disebut dengan polietilena? Beberapa reagen itu mengadisi alkena melalui mekanisme radikal bebas, bukannya melalui mekanisme ionik. Dari sudut pandang komersial atau umum, yang terpenting dari reaksi adisi radikal bebas adalah reaksi yang menghasilkan suatu polimer. Polimer adalah suatu molekul besar yang biasanya bobot molekulnya tinggi, terdiri dari unit yang berulang, dia yang kecil kemudian berkumpul menghasilkan suatu rantai yang panjang. Molekul yang sederhana dari unit yang berulang disebut dengan monomer. Kemudian dari proses konversi monomer disebut dengan polimerisasi. Jadi bagian terkecilnya adalah monomer, kemudian polimer adalah bagian terbesar. Polimerisasi radikal bebas dari etilen menghasilkan suatu polietilena, yaitu material yang dihasilkan secara besar-besaran, bahkan lebih dari 10 miliar pound per tahun di Amerika. Reaksi ini dilaksanakan dengan memanaskan etilen di bawah tekanan dengan bantuan katalis. Bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Reaksi polimerisasi alkena yaitu mereaksikan suatu alkena atau banyaknya alkena di bawah tekanan, yaitu ada yang mengatakan 1000 atm, ada juga di buku Claydon yaitu 2000 atm. Kemudian di buku Hart juga mengatakan suhu yang dibutuhkan adalah suhu di atas 100 derajat Celcius, sama dengan buku Claydon yang mematok suhu 200 derajat Celcius. Satu jenis katalis yang sering dijumpai untuk polimerisasi alkena ialah suatu oksigen atau suatu peroksida organik menghasilkan suatu polietilena yang di sini bisa jumlahnya beberapa ribu. Jadi menghasilkan suatu molekul yang panjang. Jadi, yang pertama untuk mekanisme reaksi radikal polimerisasi alkena, yang pertama adalah yang sering dijumpai tadi adalah suatu katalis yang digunakan, yaitu bisa oksigen atau peroksida organik. Di sini kita pakai peroksida organik, ikatan tunggal antara oksigen dengan oksigen pada senyawa peroksida. Itu adalah ikatan yang termasuk ikatan lemah. Jika dipanaskan, ikatan ini akan putus dengan satu elektron berada pada setiap oksigen. Jadi pemutusannya secara homolitik. Ingat, ketika dipanaskan ikatan itu, apalagi kalau pada peroksida, dengan pemanasan yang sedikit akan menghasilkan pemutusan ikatan secara homolitik, menghasilkan satu elektron yang ada pada oksigen dan satu lagi pada oksigen yang lain. Ini disebut dengan radikal alkoksi. Jadi ada dua alkoksi radikal yang dihasilkan. Nah, radikal katalis alkoksi ini itu kemudian mengadisi ikatan rangkap yang ada pada alkena, yaitu ikatan rangkap karbon-karbon. Jadi ingat, radikal bebas itu adalah suatu molekul yang sangat reaktif atau mudah bereaksi. Jadi, suatu ikatan atau suatu elektron pada alkoksi radikal itu bergabung dengan satu elektron yang ada pada ikatan karbon-karbon, kemudian karbon yang satu masuk ke ikatan yang lain, menghasilkan suatu radikal bebas karbon. Ini disebut dengan radikal bebas karena berada pada karbonnya. Nah, hasil dari adisi ini adalah radikal bebas karbon yang dapat mengadisi molekul etilena yang lain. Jadi, karena radikal bebas dan karbon ini juga termasuk sangat reaktif, maka dapat mengadisi pada senyawa etilena yang lain. Sama prosesnya, yaitu terjadi pemutusan secara homolitik antara radikal bebas karbon dengan ikatan rangkap dua yang ada pada etilena. Sama menghasilkan suatu radikal bebas karbon yang lebih panjang dari sebelumnya. Ini terjadi seterusnya, bisa sampai N-nya lebih dari ribuan, bisa menjadi molekul yang sangat panjang. Rantai karbon ini terus tumbuh dan memanjang sampai terjadi reaksi terminasi atau pengakhiran rantai radikal. Jadi terminasi itu adalah penggabungan dua radikal sehingga tidak ada lagi radikal yang terbentuk. Dan reaksi radikal bakalan berhenti. Jika diperhatikan, suatu rantai panjang karbon yang terbentuk dengan cara ini biasanya adalah rantai panjang. Mengapa? Karena ini akan terus mengadisi pada senyawa etilena yang lain, sehingga yang memanjang adalah karbon-karbonnya, sehingga menghasilkan suatu molekul panjang tanpa ada suatu cabang. Namun tidak selalu demikian. Ternyata suatu karbon polimer yang tumbuh dapat memisahkan atom hidrogen dari punggungnya. Kira-kira demikian, sehingga mengakibatkan percabangan rantai.
Ingat, suatu polimerisasi menghasilkan suatu rantai yang panjang, sehingga menjadi ribuan. Hasil dari polimerisasi itu disebut dengan molekul polietilena. Molekul polietilena pada dasarnya adalah molekul jenuh atau termasuk alkana. Meskipun namanya adalah polietilena, yaitu khas pada senyawa alkena, namun tetap merupakan senyawa molekul yang jenuh dan umumnya terdiri dari gugus CH2 yang saling berhubungan. Polietilena yang dibuat dengan cara ini bersifat memiliki warna bening dan digunakan dalam pengemasan dan film. Contohnya itu untuk lemari pendingin. Itu biasanya menggunakan suatu polimer polietilena dengan kantong belanja yang tadi kita pakai. Sekian dari penjelasan saya tentang polimerisasi radikal alkena. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyaksikan.